المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم يا أكرم الخلق من معروف به سواك عند حلول الحادث العالمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وليضيق رسول الله جاهك بي إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وإن من جودك الدنيا وضربها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تغضبي من لذة عزوها إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك. الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين ونخص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح مؤسس هذا المصلى من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه ومن وقف بهذا المصلى أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du.
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian jamaah Majelis Taklim Musalla Asy-Syifa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Fathul Qarib, ya, masih pembahasan tentang istinja wa adabu qadil hajah, ya, yaitu bab tentang cebok, ya, serta adab-adab saat membuang air besar atau saat buang air besar, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adaman nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Ya. Wa yajtanibu wujuban qadil hajah istiqbalul qiblah al-an wa hiya al-ka'bah wastidbariha fis sahra in lam yakun bainahu wa bainal qiblah satirun aw kana wa lam yablugh sulus zira'in aw balaghuha wa bu'du anhu aksar min salasati azra' bi zira'il adami kama qalahu ba'duhum wal bunyan fi hadza qas-sahra bi syartil mazkur illa al bina li mu'addil qada'il hajah fala hurmata fihi mutlaqan wa kharaja bi qaulina al-an ma kana qiblatan awal ka baitul maqdis fastiqbaluhu wastidbaruhu makruhun wa yajtanibu adaban qadil haja al-baul wal ghaid fil ma'i ar-raqid ammal jari fa yukrahu fil qalil minhu dunal katsir lakin al-aula ijtinabuhu wa bihaitsu an-nawawi tahrimul fil qalil jariyan aw raqidan kaza wa yajtanibu aidan al-baul wal ghaid tahta syajarati al-musmirah wallahu a'lam. Sekarang kita akan mempelajari tentang adab, ya, ataupun etika saat kita buang air besar ataupun buang air kecil, ya. Di sini mu'allif mengatakan wa yajtanibu, ya. Dan yajtanib di sini maksudnya dilarang, ya. Artinya sejauh mungkin. Ya, maksudnya apa? Wujuban qadil hajah. Ya. Saat kita sedang buang air besar, istiqbalu al-qiblah. Ya. Jadi enggak boleh, artinya larangan ini sangat keras ketika kita buang air besar atau buang air kecil menghadap ke arah kiblat. Ya. Tapi sekarang kita perhatiin banyak, ya. Di tempat-tempat entah itu tempat ibadah aja kadang ada yang tempat BAK-nya itu toiletnya ngadep kiblat, ya. Apakah mereka nggak paham atau gimana gitu, ya? Padahal kan ini adab, ya. Kalau bisa kan di sini diterangkan dalam kitab Fathul Qarib, ya janib. Maksudnya sini adalah apa? Ya, nggak boleh, ya. Bahkan dikatakan haram, ya, buang air besar menghadap ke kiblat. Tuh, ya. Al-an wahiyya al-Ka'bah, ya, yang sekarang kiblat kita adalah Ka'bah.
Ya. Nah, kalau ke Baitul Maqdis, ya, tempat-tempat yang suci yang sekarang bukan kiblat lagi, itu belum mencapai hukumnya haram, ya, tapi hanya sekedar makruh saja. Ya, artinya makruh itu dikerjakan dibenci oleh Allah, ditinggalkan mendapatkan pahala. Tuh, ya. Wastidbariha fis sahra, ya, tuh. Istidbariha fis sahra. Ya, kalau bisa kita menghadap kemana? Diputar ke arah apa? As-sahra itu padang pasir. Artinya tanah yang terbuka. Ya, artinya mendingan kita ngadep ke sana ketimbang kita ngadep ke arah kiblat. In lam yakun bainahu wa bainal kiblah satiran. Seandainya memang ya tidak ada yang membatasi antara kiblat dengan tempat itu apa? Penghalang. Ya, jadi kan kalau nggak ada penghalang gitu, ya tetap kita nggak boleh. Kita kencing di sohra nih, di tempat tanah lapang yang luas. Tapi nggak ada penghalang apa-apaan. Nah, ini juga nggak boleh. Ya, dilarang gitu. Kenapa? Karena tetap aja sama kita menghadap ke arah kiblat. Beda lagi nanti kalau memang tempat itu tertutup. Ya, nanti lain lagi nanti hukumnya ntar kita lihat. Ya, nah, ini nggak boleh tetap saat kita buang air besar di tanah lapang yang luas, nggak ada pembatas atau penghalang apapun yang menghalangi kita saat kita buang air apa? Buang air besar. Ya, sekarang banyak gak orang tuh. Sekarang bukan di tanah lapang kadang. Sekarang di mana? Di tol. Ya, sopir-sopir itu kalau habis mau kencing di mana kencingnya dia? Ban dikencingin itu. Ya. Saya belum pernah ngelihat kucing kencing di tol, tapi orang banyak kencing di tol. Ya, kucing nggak ada kencing di tol itu saya lihat, belum pernah saya ngelihat. Ya, tapi orang di pinggir jalan tuh pada berhenti, saya pikir ngapain? Ban udah panas-panas dipakai, dikencingin lagi. Ya, itu apa yang nggak kurang adab itu? Ya, biasa ngadep itu. Padahal orang di tol ngelihat gak? Ngelihat. Nah, dia diri ketahuan ada air basah situ di bannya dia. Emang ngapain lagi kalau bukan pipis, ya kan? Hanya sekarang adab artinya akhlak orang udah mulai apa tuh? Mulai runtuh sedikit-sedikit. Nggak ada rasa malunya. Ya, maaf ya. Perempuan juga pernah saya lihat ya. Ya, cuma dia nongkrong. Kalau perempuan kan nggak bisa diri. Ya, kalau laki diri, perempuan ya ke pinggir sebentar ngadep apa tuh ngumpet gitu, ya mungkin akan nggak tahan kali itu, ya udah kebelet gitu ya. Tuh, sebaiknya jangan carilah tempat, ya sekarang kan yang namanya tempat-tempat WC umum, ya entah itu di rest area atau tempat lainnya kan sudah disediakan. Ya sekarang di kayak semacam Alfamart, Indomaret juga disediain kan, ya tempat-tempat buang air kecil, buang air besar itu. Ya, baik. Au kana walam yablug sulusai zira'in, ya, atau ya yang mana tempat itu belum mencapai 2/3 zira'. Kalau 1 zira' itu kan 50 cm, ya 1 zira' itu 50 cm. Nah, kalau 2/3-nya berarti berapa itu? Sekitar 30-an cm. Ya, kalau 50 2/3-nya 30 cm dah. Ya, tuh. Nah, itu jarak yang paling apa? Yang paling dekat. Ya, yang paling dekat itu. Ya, ketika kita mau buang air tapi nggak ada penghalangnya. Nah, kalau dalam jarak seperti itu tuh jangan sampai. Artinya nggak boleh. Ya, kenapa? Karena masih bisa terlihat oleh orang. Ya, kalau udah 10 meter ya kan mungkin apalagi 50 meter orang nggak kelihatan. Ya, orang nggak nyangka, orang lagi ngapain, mungkin lagi nyari tikus kali, padahal kencing kan gitu. Ya, makanya jaraknya itu ya minimal berapa? Ya, 30 cm, 30 cm segini. Kecil 30 cm itu, ya. Itu dah tuh selekarnya. Ya, iya tuh. Selekar itu ya. Kalau segitu ya kelihatan banget orang nongkrong gitu kan. Ya. Tuh. Ini masih mending ada jaraknya yang paling minimal, ya, itu. Wa bu'du anhu aksar min salasah zira. Nah, yang paling jauh
itu berapa? Ya, paling jauh ya 3 ziro. Berarti 3 ziro itu berarti 50 cm kali 3, 1,5 meter. Ya kan? 150 cm. Tuh, ya. Biziro il adami, ya, dengan ukuran hitungan kaki manusia. Ya kan? Ya, kalau kaki Nabi orang-orang dulu lebar-lebar, panjang-panjang. Kalau orang sekarang pendek, paling berapa senti nih kan? Ya. Segede-gedenya orang sekarang pakai sepatu paling nomornya 46. Ya, 46 masih ada itu. Kalau orang kita biasa kan 39, 40. Ya kan? Tuh. Kalau udah sampai 50 itu udah kagak ada kayaknya tuh. Ya, tuh. Sekarang ukurannya adalah ukuran orang sekarang. Kalau ukuran orang dulu beda lagi. Ya, orang dulu kakinya panjang-panjang tuh, udah panjang lebar kan gitu. Ya, orang sekarang udah beda tuh ya. Selanjutnya ya, qala ba'duhum, berkata ya para ulama yang lainnya, wal bunyan fi hadza kas-sahra, ya. Bangunan ataupun tempat ya, toilet lah atau kita bilang tuh WC umum lah ya, itu fi hadza dalam hal ini kas-sahra, seperti hukumnya sebuah apa? Sebuah tanah lapang. Ya. Tuh. Sebuah tanah lapang. Bisyartil mazkur, ya, seperti syarat yang sudah disebutkan, illa al-bina al-mu'ad liqada'il hajah. Kecuali memang tuh tempat yang memang biasa dipakai untuk apa? Buang air kecil ataupun buang air besar. Ya, ingat, ini masalah tempat yang biasa atau tidaknya itu menjadi ya permasalahan. Ya, kalau itu memang bukan dipakai untuk buang air kecil, itu nggak boleh. Ya, tapi kalau memang itu sudah biasa, belum mencapai hukumnya haram, baru makruh saja. Ya, ntar ada penjelasannya nih. Ya. Fala hurmata. Nah, kan tidak haram hukumnya fihi mutlaqan, secara mutlak. Ya, itu kalau memang tempat itu biasa digunakan untuk apa? Untuk ya BAB atau BAK, artinya toilet umum lah gitu, ya. Wa kharaja bi qaulina al-an makana qiblatun awalan ka Baitul Maqdis. Ya, tuh. Wa kharaja biqaulina, ya keluar dari apa yang kita bicarakan, makana kiblatun, yang tadinya adalah merupakan kiblat bagi kita. Ya, tuh. Kalau itu kiblat ke Baitul Maqdis, fastiqbaluhu wastidbaruhu makruh. Ya, menghadap ke Baitul Maqdis belum mencapai haram. Kenapa? Karena tadinya kiblat kita, sekarang udah bukan menjadi kiblat kita, hanya makruh saja. Kalau menghadap kiblat itu yang haram hukumnya, ya. Itu adab yang pertama, tidak boleh menghadap ke kiblat, ya. Yang kedua, wa yajtanibu, ya, dan menjauhkan adaban qadil haja saat membuang air besar, al baul wal ghaid, yaitu buang air kecil juga, fil ma'ir raqid, ya, pada air yang diem, air yang tergenang. Ya, jadi ada kobakan tuh kan, air kan diam itu kita kencingin, nggak boleh itu. Ya, kenapa? Karena kan bisa jadi nanti di situ, maaf, mungkin anak-anak, namanya anak-anak memang tahu. Ya, anak kayak gini kan demen banget main air sih. Ya, tadi mainin di kebak-kebak kita ke tangan, tadi cuci muka, ya Allah. Ya, itu bekas kencing orang. Kira-kira dosa gak tuh? Dosa lah. Ya, atau nanti binatang kucing ya minum, masa minum najis? Ya, yang dosa siapa itu? Ya kita. Ya, buang air kecil sembarangan, bukan pada tempatnya. Ya, udah tahu itu air tergenang, diam. Ya, kalau mengalir lain lagi. Ya, nah ini airnya apa? Diam ataupun tergenang. Nggak boleh buang air kecil, apalagi air besar. Itu haram hukumnya. Ya, coba.
Ammal jari fayukrah fil qalil minhu. Ya, adapun air yang mengalir, ya, itu fayukrahu fil qalil, hukumnya makruh, ya, pada air yang mengalir kalau mengalirnya itu sedikit. Ya, kalau mengalirnya deras itu nggak apa-apa. Karena jalan tuh airnya tuh. Ya, kayak kita kencing di kali boleh gak? Ya boleh. Kan airnya ngalir tuh, jalan terus. Ya, kalau kayak di comberan gitu kan dikit nggak? Ya, atau di got kalau kita bilang itu kan airnya dikit tuh. Ya, meskipun mengalir tapi jumlahnya dikit. Ya, dunal kasir. Ya, tuh bukan dalam jumlah banyak. Lakin al aula, akan tetapi yang paling ya utama ijtinabuhu. Ya, itu kalau bisa kita jauhin lah. Kita buang air kecil atau air besar di air yang tergenang atau di air yang mengalir, baik itu mengalirnya sedikit ataupun deras ataupun banyak. Ya, kalau bisa kita hindarin lah. Makanya kita kan Pak juga buang saluran air di rumah, kita punya rumah antara pembuangan bekas mandi sama air kotor kan dibedain kan? Ya, jangan dicampur. Ya kan? Kalau dicampur bahaya itu. Ya, antara air bekas mandi sama air pembuangan air tinja dicampur ya jangan. Nggak bisa itu. Ya, karena apa? Karena akan mengganggu orang lain juga. Ya, ketika kita buang sembarangan, mengalirkan langsung pipa kita ke kali, contohnya orang ngelihat itu, ya nantinya akan menjadi masalah tuh buat orang lah, buat orang lain. Ya, tuh. Wa bahasa An-Nawawi, ya, Al-Imam Nawawi membahas. Kata Imam Nawawi apa? Tahrimuhu fil qalil jariyan aw raqidan. Ya, haram hukumnya kita buang air kecil atau buang air besar di air yang mengalir ataupun yang menetap, yang tergenang, baik jumlahnya dikit ataupun banyak. Itu kata Imam Nawawi. Ya, mau dikit, mau banyak, mau air itu tergenang atau mengalir, hukumnya apa? Haram. Oh, ya kan kalau dikali kadang orang buat nyuci ya. Ya, kalau dulu mah orang nyuci mandi enak di air kali. Nah kalau sekarang kalinya danau nggak apa-apa, banyak itu soalnya. Karena mengalir tuh. Iya, ya nggak apa-apa dah. Karena jumlahnya kan banyak itu airnya. Nah, sini Imam Nawawi bilang, ya, mau airnya dikit, ya, dia tergenang ke atau ngalir ke, kalau dikit nggak boleh, hukumnya haram. Kata Imam Nawawi, ya. Tuh. Wa yajtanibu aidan al-baul wal ghaid, dan ya dilarang juga kita kencing ataupun buang air besar tahta syajarah al-musmirah, di bawah pohon yang ada buahnya. Nih, nggak boleh Pak kita ngencingin pohon yang berbuah. Ya, tuh. Kenapa? Ya paling tidak kan tuh akan masuk gitu kan. Ya kan? Kan pohon itu bisa hidup karena apa? Air. Nah, kalau kita kencingin pakai air kencing berarti itu buahnya timbul dari mana? Nah, ini itu hurapat itu. Ya. Kencingin katanya. Kalau pohonnya biar mati kencingin aja, bukan hanya matiin, dosa itu hukumnya. Ya. Itu ada pohon tuh katanya ganggu jalan, kencingin aja biar mati katanya. Ya kan? Itu nggak boleh. Nah, ini di pohon yang berbuah, mau pohon cabai ke, pohon rambutan ke, pohon mangga, pohon jambu, apalagi di pohon toge. Ya, kalau pohon toge sampai kena pongkol-pongkolnya kan begitu. Ya. Iya. Ya. Kalau ada istilah orang dulu tuh, ya bapak kita punya anak atau cucunya bandel. Bapaknya bilang ntar gue gantung di pohon toge lo gitu. Ya, pohon toge bisa buat gantung orang. Nggak bisa itu. Ya, tuh. Jadi jangan sampai. Ya, nah ada anak-anak tuh biasa. Ya, anak-anak saya belum ngerti. Ya, kalau anak belum ngerti ya sekarang kita kasih tahu. Ya, ntar dikencing di bawah pohon jambu. Ya, pohon apa namanya tuh petai Cina, ya, pohon tuh tomat, ya kan, tuh pohon siri juga tuh jangan kalau bisa. Kenapa? Karena itu akan diambil manfaatnya, ya. Gitu. Baik.
Waktu samrah wa ghairiha. Tuh, utamanya saat pohon itu lagi berbuah. Ya, saat pohon itu lagi berbuah, kalau bisa jangan dikencingin. Ya, apalagi diberakin. Ya. Ini kan kacau orang sekarang itu, maaf. Ya, dia kencing nggak di bawah pohon, tapi disimpannya di bawah pohon. Ditaruh di pojokan, diplastikin gitu kan, jorok banget orang gitu. Nggak tahu dibungkus kayak bungkus kertas nasi. Ya. Orang kita ya Allah, saya bilang joroknya, naudzubillah min dzalik dah. Ya. Bikin plastik, kita juga nanti ya maaf ya, anak laki kencing dimasukin botol, ya, terbuang sembarangan. Nah ini jangan itu Pak, ya kan? Ntar kita buang di tempat inilah, tempat sampah. Kan ada pemulung suka mungutin plastik-plastik, dipungut pas cium, ya Allah baunya siapa, didoain kita jelek. Ini orang buang kencing sembarangan, mudah-mudahan pantatnya bau pengen, didoain jadi itu. Ya kan? Makanya hati-hati Pak. Kita itu melakukan sesuatu berpikir untuk orang lain. Ya, jangan kita berpikir enaknya untuk kita aja. Biarin aja. Orang yang gituin, yang penting udah nggak kencing sembarangan, ya. Boleh ente kencing di botol, boleh dalam keadaan terpaksa. Cuma buang dulu nanti di tempat yang layak untuk kita buang. Ya, tuh. Jangan botol-botol air kencingnya buang, tumpahin. Ya, botol nanti buang ke tempat sampah. Kan gitu. Ya, jangan ada air kencingnya dibuang ke tempat sampah. Mulung milik-milikin lah. Wah, ada jus, ekstra jus nih katanya. Kan sama warnanya kayak extra jus kuning-kuning kan? Nah ini bermusa lagi itu. Ya, mentenggak aja lagi aus. Nah lo, siapa yang dosa nih? Nah iya, kata extra jus atau enggak apa namanya itu, kuku bima yang rasa jeruk. Ya bukan rasa anggur, kalau anggur biru kan. Baik. Wa yajtanimu, ya, dan dijauhkan juga ya kencing ataupun BAB fitorik di jalanan. Nah, ini yang sekarang ini banyak ya. Kita Pak kalau ngelewatin pasar ya atau jalan-jalan yang orang jalan jarang lewat itu, kalau kita lagi jalan pagi aja ya, maaf jalan-jalan itu kata Subroto aja itu sekarang udah mulai gitu. Ya, pinggir temboknya pasti bau pesing. Saya bilang ya Allah kalau lagi jalan pagi ini bukan kita ngirup udara segar pagi-pagi. Akhirnya kita ngirup apa? Bau pesing, ya. Dan air kencing itu kan keras loh, Pak. Dia membekas. Masa sampai ada kucing kencingnya sampai ke atas-atas kan nggak mungkin. Ya kan? Kucing kencingnya sebanyak-banyaknya paling berapa sih? Berapa mili? Ya, ini manusia nih kadang. Ya, tembok dikencingin, ngalir kemana tahu itu ya Allah ninggalin bau. Nauzubillah min dzalik. Itu dosanya luar biasa tuh, Pak. Ya, tidak memikirkan kemaslahatan orang banyak. Ya, padahal itu adalah jalan-jalan umum. Ya, kalau jalan yang memang langkah atau jarang dilewatin atau biasa tempat kencing itu nggak masalah. Ya, atau orang lewat di situ ada toilet, ya wajar lah karena di situ ada toilet. Ya, nah kalau jalan utama tuh, jalan protokol kayak di Gatot Subroto itu, ya saya keluar dari gang saya belok kiri dikit sedikit semesku, sedap banget baunya datang mulai itu. Ya, ya Allah, nggak ditulisin sih ya. Ada nggak tulisan dilarang kencing sembarangan gitu, kencing sembarangan denda sekian ratus ribu. Ada nggak yang itu? Ada, itu salamnya. Ya, yang ada itu ganjil genap ditulisin. Anda memasuki ya, ganjil genap. Anda memasuki area taat berlalu lintas. Ya kan terus gede-gede dong. Kencing sembarangan denda 500.000. Itu kan biar tahu itu. Ya, jadi berarti kita itu nggak mengutamakan kebersihan. Ya, yang kita utamakan itu apa itu? Ya itulah, utamakan itu apa? Ya, lalu lintasnya untuk mendapatkan apa? Ya, uang lah dari masyarakat kalau dia melanggar atau ya terkena peraturan ganjil genap contohnya. Ya, sekarang Bapak lihat aja deh, Pak. Di jalan mana-mana, Pak. Apalagi ada temboknya, udah. Ya, itu buat ngadep kencing udah enak tuh ya. Ya kan? Udah gitu lagi kan maaf, celananya saya yakin nggak digulung gitu. Ya, pasti nyiprat itu. Ya, nah gimana mau sholat? Ya kan? Ya saya nyimpulin kalau orang kencing sembarang kayak gitu, orang nggak sholat udah. Ya, istinja aja dia kagak, ya kan? Tuh kencing nyiprat ke celananya.
ya kan? Tuh, kan tembok, jadi nggak sadar aja. Ya, nah itu jangan sampai kita kencing di mana? Di jalanan, ya. Fitorik al masluk linnas. Tuh, yang banyak dilalui oleh manusia. Tuh Pak, sebanyak orang yang apa namanya komplain saat dia lewat sebanyak itu dosa Allah kasih media. Ya, 1.000 orang lewat situ semuanya komplain. Ya Allah, busik banget ya. Hampir cium apa cakep hidung. Ya, sebanyak itu dosa Allah bakal kasih itu orang. Kenapa? Sudah mengganggu, itu namanya zolim. Ya, beda halnya tadi saya bilang kita lewat di suatu tempat yang dimana di situ ada WC umum. Kita lewat bau, tahu di situ ada WC umum, kenapa lu lewat? Nah, terus kita yang salah. Ya lain lagi di sini kalau sekarang nggak ada WC umum, ya emang dikencing di mana? Di jalanan, sembarangan, di tembok, diadu si Al Mukarramnya itu. Ya, itu nggak boleh. Ya, mengganggu apa? Kemaslahatan orang banyak. Baik. Wa yajtanibu fi maudi'i azil saifan wa fi maudi'i syams syita. Enggak boleh juga kita kencing atau BAB di tempat orang berteduh. Ya, saat hujan orang biasa berteduh di situ. Saat panas orang biasa tidur di situ. Contohnya di mana nih? Di halte-halte. Ya kan? Sekarang halte bawa pusing enggak, Pak? Nauzubillah min zalik, halte apalagi stasiun itu. Pusing banget itu. Ya, ini orang kita semua kan ini Pak yang begini ya. Ya, sekarang terjadi ini orang kita semua itu. Ya, itu enggak di mana-mana Pak. Di Arab pun begitu. Ya, di Mesir apalagi Mesir, maaf ya, saya di Mesir dulu. Itu lebih jorok dari sini. Ya, mereka kalau kencing tuh ada apa namanya tuh terowongan. Ya, terowongan jalanan bawah tanah itu. Kiri kanan orang kencing. Kalau kita masuk lewat terowongan itu, Allah, udah dah. Ya. Sudah baunya nauzubillah min zalik itu. Kencing bukan BAB sih, kencing doang. Hah? Untungnya orang Arab kagak makan jengkol. Ya, kalau orang Arab doyan jengkol kacau itu. Buat ngusir orang Arab sama orang hitam gampang. Kalau enggak jengkol, bau jengkol sama bau terasi. Ya, saya tuh kalau lagi kesel sama orang hitam, waktu saya tinggal di asrama di Mesir, orang hitam berisik, saya ambil aja kompor, saya taruh terasi di atasnya. Saya bakar. Bau itu kan, ini udah bahasa kitanya nih. Udah, bau apaan nih kata gitu. Padahal terasi. Ya, terasi saya taruh dikit. Ya, buat ngusir orang hitam. Jadi enggak demen banget bau kita. Padahal terasi enak ya. Ya, daripada lu bau kencing sembarangan. Ya, itu lalu itu. Udah, dia tahu. Oh, ini Bukhari katanya kerjaannya. Berarti dia enggak senang kita berisik. Kabur aja pada biarin aja. Tuh, ya. Ini terjadi, Pak. Ya. Orang kencing di mana? Fizilli, di tempat orang berteduh, ya. Berak apalagi nauzubillah min zalik itu. Saifan wa fi maudi'i syamsita. Ya, baik itu pada waktu musim panas, ya, tempat sinar matahari atau musim dingin. Ya, apalagi hujan, biasa orang berteduh situ. Ya kan di halte kan bisa berteduh kan? Atau di bawah sekarang di bawah flyover, ya. Di bawah apa namanya itu? Jembatan penyeberangan, istilahnya apa itu? JPU. Ya, di bawah JPU itu kan? Itu Pak di Gatot Subroto saya pernah tuh. Kan JPU tuh tiangnya gede ya. Itu orang berbaris sampai muter kencing semua bareng. Ya, padahal diameter gede tuh. Enak aja mereka kencing bareng-bareng tuh. Saya bilang, ya Allah kok jadi toilet umum di sini, saya bilang gitu. Ya, tuh baunya nauzubillah min zalik. Ya. Tuh, memang sayangnya itu harusnya ada tuh dari Pemda nulis larangan keras, ya. Dilarang buang air kecil sembarangan. Tuh, pakein CCTV, ya kan? Tempat-tempat yang biasa orang apa ya? Kencing situ tuh. Ya kan? Itu. Kalau kucing sih nggak seberapa baunya, Pak. Ya, kena air hilangnya orang. Ya, tuh. Orang gantian, situlah ganti lagi, bau tambah bau lagi gitu. Alhamdulillah min dzalik. Ya, tuh. Wa fisaqbi, ya, as-saqb itu artinya fil ardi wa huwa an-nazil al-mustadir. Ya, tempat di mana orang tuh apa? Turun. Contohnya tuh
ya, turun dari kendaraan umum, ya kan, diberhenti bukan di halte aja nih, ya kan, pokoknya kan orang turun tuh sebelah kiri biasanya juga kalau di kita kan, ya, bang, saya turun di gang ini, nah itu jangan, nggak boleh kita kencing ke tempat-tempat kayak gitu tuh. Kenapa di situ biasa orang tuh turun dari kendaraannya, tuh, ya. Adab yang berikutnya, wala yatakallam, ya, tidak boleh bicara atau ngomong lagi buang air kecil sama orang besar. Ini nih kita biasa, ya, BAB bareng, lain tempat ngobrol. Sini si Fulan, sini si Fulan. Ngobrol, apa kabar gimana? Ya, ini tadi kemana aja anda cariin? Ya, pakai HP kek atau langsung kek? Ya, ada tuh saya perhatiin itu. Kan di WC umum banyak tuh, kayak di rest area kan berbaris tuh, toilet tuh kan. Kan biasanya atapnya kebuka, nggak terlalu tinggi. Dia ngobrol hampir tuh. Orang nungguin di luar dah. Ya kan? Itu kalau kita kesel kita gedor aja itu. Ya, nggak boleh ngomong. Ya, tuh. Apalagi sambil bersuir. Ya. Ya, sampai nyanyi. Anak-anak sekarang sambil nyanyi. Ya. Nah, tuh. Ini adab, ya, etika, akhlak, ya, tuh. Ya, tuh. Au bil ghairi darurah, ya, tanpa adanya keterpaksaan, kecuali kalau emang terpaksa, ya, kita dipanggil, bapak dipanggil sama bininya, mas, ya kan, kita dehem aja, nggak ngerti, manggil lagi, mas, nggak ngerti, panggil lagi, mas, apaan sih, nah itu baru namanya darurat, terpaksa, berarti bini nggak paham. Ya kan? Kalau dia orang ngerti, dia tahu, oh laki gue lagi di kamar mandi. Pantas nih kagak nyaut gitu kan. Manggil, mas, di mana kamu mas? Diem aja. Lakinya ngaji soalnya. Ah, gue inget. Ya kan? Padahal panggil lagi, mas. Panggil lagi, mas. Apaan sih neng? Nah, jangan diomelin, jangan kasihan. Ya, tuh. Ya, ini yang repot kadang orang salah kaprah. Ya, dia lagi di kamar mandi, ya, rumahnya kecil, orang beri salam, dia nyaut. Tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya jangan, itu belum darurat, itu nggak boleh kita ngucapin lagi BAB, ngucap jawab salam. Ya, itu harusnya yang tahu adabnya yang bertamu. Ya kan, jadi kalau kita datang ke rumah orang 3 kali salam, nggak ada yang nyaut, pulang pak. Ya, jangan kita nungguin. Dilamain gitu, orang kesel. Ya, mungkin bisa jadi itu orang lagi istirahat, ya, atau tuh tuan rumah lagi nggak mau menerima tamu, ya, kan orang sekarang mohon maaf pak, adab etika bertamu aja kadang kurang paham, ya, orang datang ke rumah orang ngetuk pintu kayak orang gile, ya, ngetok, dor, ya Allah kenceng amat, ya, udah gitu dedeknya persis di depan kita buka pintu, kan nggak boleh. Ya, lo kalau kita buka tata, kaget kita pak, nggak boleh tuh, ya, jantungan meninggal, denda itu, ya, harusnya abis kita ngetok, tok kita ngumpet, gitu, ya, jangan ngumpet jauh-jauh untuk orangnya nyari, pas buka nyariin, itu namanya ngeledek kalau gitu, ya, itu jangan pas berdiri di depan pintu orang buka, astagfirullahaladzim, apalagi malam-malam lagi mati lampu, ya kan, bikin kaget, itu nggak boleh juga. Ya, ngetok maksimal 3 kali. 3 kali nggak ada yang jawab, beri salam juga 3 kali nggak ada yang jawab, udah kemana? Pulang. Ya, atau tinggalin pesan tulis. Maaf tadi aku kesini tidak ada orang ya katanya. Udah. Mungkin dia lagi istirahat atau lagi ngapain lah, lagi nggak mau diganggu sama istrinya kan gitu. Kita nggak tahu. Tuh, ya. Baik. Alal baul wal ghaid, baik itu dalam keadaan saat kita buang air kecil ataupun buang air besar, nggak boleh ngomong.
Ya, tuh. Fa anna da'at darurah ilal kalam kaman ra'a hayyah taqsudu ya insanan lam yukra al kalam hina izin. Ya, tuh. Nah, di antara yang memperbolehkan kita ngomong itu termasuk ke dalam kategori darurat adalah apa itu? Al kalam kaman ra'a hayyah taqsudu ya insanan. Saat kita ngelihat ada seseorang yang akan dapat bahaya. Contohnya anak kecil tuh, ya anak kecil dia lagi main tahu-tahu ada ular, ya bapaknya nggak lihat, kita yang lagi BAB ngelihat teriak, pak, pas tuh anaknya ada ular tuh, nah itu boleh. Kenapa? Karena itu membahayakan. Ada ular dekat anak kecil, biarin bukan anak gua, nggak boleh, egois kita namanya. Ya, lagi asik BAB gitu, ya jangan. Ya, jadi kalau kita ngelihat sesuatu yang membahayakan, yang mengharuskan kita bicara, nah itu boleh. Ya, kayak tadi itu mungkin dia ada anak kecil main di pinggir kali. Kita lagi nongkrong di jamban, kita ngelihat, masa kita nolongin lagi BAB kepet kita. Ya, ada orang kecil, Pak, tuh ada anak kecil tuh, nah, gitu kasih tahu, boleh itu. Itu berarti ucapan dalam kategori darurat karena terpaksa, ya, itu. Yang berikutnya, wala yastaqbilu syams wal qamar. Tuh, enggak boleh juga kita kencing atau berak ngadep matahari. Berarti gimana, Pak? Matahari terbit di timur. Nah, berarti utara sama selatan. Nah, kalau sembarang enggak boleh. Itu di atas rumput termasuk ke dalam kategori orang tempat istirahat gitu. Ya, ntar orang datang istirahatnya rumputnya enak nih, duduk aja, tuh pas duduk lepek. Kalau lepek air sih nggak apa-apa, lepek kencing. Ya, nggak boleh juga. Ya, pokoknya sekiranya itu tempat yang layak atau biasa orang datang ngumpul, jangan kita kencingin. Ya, tuh. Jangan. Ya, cari tempat yang lain. Iya tahu. Jangan juga. Kan rumput itu jangan. Masukin botol dulu dan terbuang, habis itu buang kencingnya di kali atau di kalenan. Ya, ngantar orang minum dosanya jangan. Dari kira extra jos saya bilang tadi. Ya, jangan itu. Ya. Ayyukrahu lahu zalika hala qada'i hajatihi. Ya, makruh hukumnya itu. Kita buang air besar menghadap arah matahari ataupun bulan. Ya, jelas. Kita kan sholat ngadap ke barat, ya kan? Itu kiblat, jelas sudah nggak boleh. Berarti waktu dia terbenam, terbit juga nggak boleh. Ya, ini hukumnya nggak bolehnya baru kategori makruh, belum haram. Kalau haram kan dosa jelas itu. Kalau makruh kan cuma dibenci aja. Ya, belum termasuk ke dalam kategori haram, baru makruh saja. Ya, baik. Lakin An-Nawawi fi Raudah, ya, akan tetapi Imam Nawawi dalam kitab Raudah wa Syarhil Muhazzab dan Syarah Muhazzab qala, ya, inna istidbariha laisa bimakruh. Ya. BAB atau kencing, istidbariha itu artinya ya menghadap ke yang tadi itu, baik matahari ataupun bulan, kata Imam Nawawi enggak makruh. Jadi boleh-boleh saja. Beda halnya sama kiblat tadi. Ya. Ini pendapat Imam Syafi'i juga berbeda pendapat juga. Ada pendapat yang boleh, ada yang enggak membolehkan. Ya. Kalau Imam Nawawi tadi bilang apa? Ya, boleh-boleh saja. Ya, tidak ada kemakruhan kata Imam Nawawi. Tuh, ya.
Wa qala fi syarhil wasid, ya, dan berkata ya ulama dalam kitab syarah al-wasid, ya, in taraka istiqbalihima wastidbarahuma sawaun fayakunu mubahan. Ya, tuh. Jadi istiqbalihima, ya, menghadap ke kedua arah tadi, arah matahari ataupun bulan, ya, atau yang searah dengan dia, itu fayakunu mubah. Hukumnya boleh-boleh saja. Ya, tuh kata imam yang lain. Ya, kalau tadi yang pertama mengatakan nggak boleh, ya, yang kedua enggak makruh, makruh saja, yang ketiga bilang mubah, berarti boleh saja. Ya, kalau mubah itu dikerjain enggak dosa, ditinggalin juga enggak dosa, karena mubah. Ya, seperti kita makan, ya kan, kita makan mubah atau wajib? Mubah. Ya, kita makan kita yang kenyang, kita enggak makan kita yang lapar, kan gitu. Ya, kita minum, ya, mubah. Ya kan, kita lagi haus minum, ya, hilang haus kita. Ya, kalau nggak minum berarti tetap haus. Itu namanya mubah. Dikerjakan tidak mendapat pahala, ditinggal pun tidak mendapat dosa. Tuh. Kalau makruh dikerjakan dibenci oleh Allah, dikerjakan ditinggalkan dapat pahala. Mm-mm. Mm-mm. Jadi kalau haram timpalannya makruh, ya, wajib timpalannya sunnah. Nah, ini mubah di tengah-tengah di sendiri aneh. Sesuatu yang nggak diperintah dan nggak dilarang, itu namanya mubah. Oh enggak, tetap. Dibenci Allah. Kalau haram kan dikerjakan dapat dosa, kalau makruh cuma dibenci. Ya, tapi kalau makruh ya dikerjakan apa? Dibenci Allah, ditinggalkan dapat pahala. Kalau haram dikerjakan dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Hah? Nah, ngerokok itu makruh. Ingat, makruh itu ada dua. Ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Ya, makruh tahrim itu adalah hukum makruh yang mendekati haram. Ada makruh tanzih, ya, makruh yang hukumnya jauh dari haram. Asalkan dia bisa menjaga, tidak menjadikan orang terganggu, tuh boleh-boleh aja. Seperti kita makan jengkol, makan pete, termasuk tuh ahli hisab. Nah, kalau kita udah tahu itu mengganggu, jangan kita kerjain di tempat orang. Oh, berarti kalau bulan puasa ya, mendingan yang puasa pergi daripada yang Kalau buat saya pribadi nih, kalau bagi saya ngerokok itu buat saya ya, saya nggak mengatakan untuk orang. Ngerokok itu hukumnya haram. Kalau buat saya, haram buat diri saya. Ya, kenapa? Karena saya merasakan ketika ada orang ngerokok di dekat saya aja saya terganggu. Ya, apalagi saya ngerokok sendiri, berarti saya merusak diri saya sendiri. Kan Allah sudah katakan, walatulku biaidikum ila tahluka. Jangan kamu menjerumuskan diri kamu ke dalam kebinasaan. Ya, ada orang banyak, Ustaz, itu para ulama-ulama dulu tuh, termasuk Syekh Yasin Al-Padani, beliau nggak bisa ngarang kitab kalau nggak ngerokok. Ya, betul. Nah kalau orang kita kalau nggak ngerokok nggak bisa ngapain coba? Hah? Nggak bisa kerja ya? Nggak ada tenaga. Mendingan ngerokok daripada ngomongin orang ya. Ini rokok kan jauh dari kadang-kadang kita ngerumpi. Gitu ya. Kita alasannya bisa gitu. Iya. Sekarang beginilah, sesuatu itu sekiranya membahayakan diri kita dan orang lain, mendingan apa? Ya tinggalin. Kan disuruh itu dalam hadis Nabi, la darara wala dirar.
jangan membawa bahaya dan memberikan bahaya. Jadi kan kita silakan merokok buat diri kita, tapi jangan sampai gara-gara kita ngerokok orang jadi kesel. Contoh kita ngerokok di halayak ramai. Nah itu jangan, kalau bisa kita ngindar. Ya, cari di ada namanya smoke area, tempat khusus ngerokok, kan gitu. Ya, benar Pak, saya kecewa banget, sakit hati saya kalau ada orang ngerokok sembarangan gitu, apalagi masuk ke hidup sama sih, ke hidup sama kita. Ya, makanya saya bilang itu haram buat saya, bukan buat yang lain ya. Saya belum berani mengharamkan rokok untuk orang lain. Karena saya sudah merasakan, saya pernah dulu kerokok. Ya, sempat saya sakit dulu gara-gara rokok itu, akhirnya tinggalkan saya. Itu ya, taubatan nasuha. Itu. Wa qala fit tahqiq inna karaha istiqbalihima la aslalahu. Ya, dalam kitab yang lain dikatakan orang yang mengatakan makruh ya, kencing atau BAB ngadep matahari atau bulan itu enggak ada dasarnya katanya. Siapa yang bilang kok kencing ngadep matahari, ngadep bulan kok makruh? Itu enggak ada dasarnya katanya. Tuh, ya. Inilah pendapat, cuma kita pakai yang mana nih? Terserah apa yang kita pakai yang menurut kita yakin benar yang mana. Ya, tapi yang terakhir bilang nggak ada yang mengatakan hukumnya makruh itu karena nggak ada dalilnya. Ya, wa qauluhu wala yustaqbal laki sakitin fi ba'di sulmatan. Tuh. Ya. Kalau yang menghadap kiblat ya itu jelas memang nggak boleh menghadap atau membelakangi. Ya, itu jelas. Kalau yang tadi itu di jalanan, di tempat ramai, di air yang diam, air yang ngalir, itu baru makruh saja. Bukan ya mencapai hukumnya haram. Ya, itu Pak ya. Itulah adab-adab yang mesti kita perhatikan saat kita buang hajat, baik air kecil ataupun buang air besar ya. Faslun fi nawaqidil wudu. Fasal akan membahas tentang yang membatalkan wudu. Nanti insya Allah kita akan pelajari 2 minggu yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur ya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menginvestasikan untuk akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau mau tanya.